pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Nung Sudraja di acara Breaking News. Berbagai informasi terkini dan terpercaya akan menemani aktivitas Anda pada pagi hari. Inilah berita selengkapnya. Pada pertemuan keempat, mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita membahas tentang materi reportase. Berita yang pertama adalah pengertian reportase. Reportase merupakan aktivitas jurnalistik dengan reporter sebagai ujung tombak pelaporan peristiwa. Aktivitas reportase adalah mencari data dan fakta untuk dijadikan bahan berita. Setelah dinilai memenuhi berbagai elemen dan nilai berita, maka bahan berita ditulis, diolah, dan dipublikasikan melalui media pada publik. Tidak hanya ringan dibaca, berita yang baik juga diharapkan memenuhi kebutuhan informasi untuk masyarakat. Adapun syarat-syarat reportase, yang pertama adalah memperhatikan kode etik jurnalistik atau kode etik wartawan Indonesia. Yang kedua, fairness doctrine atau doktrin kejujuran yang mengajarkan mendapatkan berita yang benar lebih penting daripada menjadi wartawan pertama yang menyiarkan atau menuliskannya. Yang ketiga adalah cover both side, yakni perlakuan adil terhadap semua pihak yang menjadi objek berita dengan meliput semua atau kedua belah pihak yang terlibat dalam sebuah peristiwa. Yang keempat adalah cek dan recheck, yakni meneliti kebenaran sebuah fakta atau data beberapa kali sebelum menuliskannya. Materi selanjutnya adalah pengertian reporter. Reporter adalah seseorang yang membuat suatu karya jurnalistik yang akan ditayangkan di media televisi, di mana reporter berita ialah seorang yang bertugas mengumpulkan berita, menentukan lead berita, menulis dan menyusunnya menjadi sebuah laporan, lalu melaporkan hasil liputannya untuk disiarkan melalui media televisi. Adapun keterampilan reporter, yang pertama adalah reporter harus menguasai standar jurnalisme. Yang kedua, reporter harus memiliki penguasaan yang berkaitan dengan bidang liputan. Yang ketiga, reporter harus memiliki penguasaan terhadap kode etik jurnalistik. Yang keempat, reporter harus memiliki kemampuan dalam kepekaan sosial. Adapun perilaku reporter, sebagai reporter ada beberapa perilaku dasar yang harus dilakukan oleh reporter pada saat melakukan profesinya. Yang pertama adalah reporter harus memiliki sifat yang objektif atau pemikiran atau sebuah pernyataan yang berdasarkan fakta tanpa melibatkan pendapat pribadi. Biasanya objektif digunakan ketika menyampaikan informasi kepada orang lain. Yang kedua, reporter harus bersikap imparsial. Pandangan yang memuliakan kesetaraan hak setiap individu dengan berbagai latar belakang terhadap keadilan dengan perhatian khusus terhadap mereka. Yang ketiga, reporter harus akurat. Akurat adalah tepat, jadi setiap informasi yang benar berdasarkan bukti-bukti fakta yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang keempat, reporter harus cover both side, artinya proses peliputan suatu berita atau informasi yang melibatkan dua sudut pandang yang berbeda atau berlawanan. Dalam dunia jurnalistik, cover both side memiliki arti keseimbangan yang artinya tidak memihak atau netral. Yang kelima, reporter harus bersikap jujur, menyatakan yang sebenar-benarnya dan tidak berbohong. Adapun tantangan menjadi seorang reporter. Berita online, media memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan media tradisional, hingga dalam kasus ini menimbulkan perubahan posisi audiens, di mana audiens memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam proses produksi berita, bahkan lebih dari itu. Audiens yang biasanya diposisikan di bawah jurnalis profesional pada beberapa kasus ini menjadi sejajar dengan jurnalis profesional. Hal tersebut menjadi tantangan baru bagi jurnalis tradisional. Dengan adanya kemunculan ini, ada berbagai sumber yang terkadang kurang bertanggung jawab akan sebuah pemberitaan yang dilakukan di media sosial masing-masing. Sementara aplikasi YouTube memungkinkan siapa saja mengupload file audio visual, sementara podcasting yang memberi fasilitas upload audio telah memungkinkan user untuk berperan sebagai penyebar informasi layaknya jurnalis profesional. Dengan bantuan-bantuan blog dan kedua fasilitas internet itu, maka siapapun bisa masuk dalam lingkaran kerja jurnalisme online. Kiat menjadi reporter handal dan profesional. Profesionalisme reporter bisa didapat dengan tidak terlepasnya kedudukan pemimpin dalam mengendalikan industri medianya dalam peningkatan mutu untuk para reporter menjadi handal. Sebutan profesional handal yang disematkan pada diri reporter di atas yogyanya memiliki 3 unsur utama. Yang pertama adalah handal yang diistilahkan sebagai pemula.
Pekerjaan reporter menuntut pelatihan spesial serta harus memiliki pedoman yang dapat mengendalikan perilakunya untuk kepentingan pembaca. Ada sejumlah tips yang dapat kita pelajari ketika ingin menjadi reporter yang handal. Yang pertama adalah melatih keterampilan menulis. Keahlian utama yang harus dimiliki seorang wartawan adalah menulis berita. Latihan selalu kemampuan menulis dengan terus memproduksi tulisan setiap hari lewat blog. Selain itu, kamu dapat membaca artikel-artikel di media massa sehingga dapat mengetahui tulisan yang ideal untuk pemberitaan. Yang kedua adalah berpikir secara kritis. Seorang jurnalis perlu memiliki sensitivitas dalam menangkap fenomena di lingkungan sekitarnya dengan terbiasa berpikir secara kritis. Kamu akan memiliki kemampuan untuk membaca suatu masalah yang layak diangkat menjadi sebuah berita. Yang ketiga adalah banyak membaca. Sosok jurnalis atau reporter biasanya memiliki wawasan luas dan mengerti persoalan dari berbagai disiplin ilmu. Salah satu cara reporter yang berwawasan luas adalah dengan membaca. Membaca selain menambah pengetahuan, membaca akan membantu mengetahui beragam isu atau peristiwa terkini. Mungkin informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Enung Isnuharja, pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.